Jika orang mengatakan bahwa kemenangan Pak Prabowo adalah karena mendapat dukungan dari Pak Jokowi, yaitu dengan maksudnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden tahun 2024, maka saya katakan hal itu bisa saja termasuk salah satu cara politiknya beliau dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Meskipun hal demikian bukanlah permintaan dari Pak Jokowi sendiri dalam pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden tahun 2024. Tapi sebenarnya ada pengaruh lain yang tidak kasat mata yang membuat pasangan Prabowo Gibran itu menjadi pasangan yang menang. Nah, pengaruh tersebut sangatlah dahsyat. Apakah itu? Mari simak video kali ini. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu lalu berhasil, kita itu selalu mengatakan, kalau bukan karena aku, ya siapa lagi? Atau dengan kata lain, semua ini karena ideku. Nah, kata seperti itu yang akan membuat diri kita menjadi aku dan merasa sombong. Sebab kenapa? Karena kita menganggap setiap keberhasilan yang kita lakukan adalah karena ide kita yang cemerlang. Ide kita lah yang baik daripada ide yang lain. Statement ataupun pernyataan seperti itu telah menghilangkan kodrat Tuhan. Ya, kalau dalam Islam, setiap perbuatan kita ada keterlibatan Allah di situ. Misal ketika kita mau makan, kita tidak akan mampu menyopkan nasi ke mulut kita tanpa ada kekuatan dari Allah. Ini contoh kecilnya. Sama halnya dengan Pak Jokowi. Ya, ini kata staf khusus Presiden Pak Jokowi yang bernama Sukardi Rinakit. Setiap kali Pak Jokowi mau kunjungan ke berbagai tempat dan bahkan mau rapat dengan orang-orang penting, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak Jokowi itu selalu meminta waktunya 10 menit untuk sholat. Dia itu minta waktu 10 menit untuk menyambungkan ruhaninya kepada sang pemberi kekuatan agar dirinya selalu kuat dalam mengabdi kepada negara. Artinya apa? Orang seperti beliau itu bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah orang yang disiplin waktu. Kapan dilakukannya urusan duniawi dan kapan dilakukannya urusan ukhrawi. Sesibuk apapun Pak Jokowi, beliau tidak lupa untuk beribadah. Nah, ketika beliau difitnah, dikatai tidak benar, fotonya diedit sembarangan, lalu diunggah ke media sosial, beliau hanya membalasnya dengan senyuman. Beliau hanya bilang, ya biasa, ini kan negara demokrasi, mereka bebas berekspresi. Meskipun, ya ini sudah masuk dalam kategori demokrasi liberal. Ini sudah terlalu parah. Kesabaran beliau ketika dizalimi itu adalah senjata ampuhnya beliau dalam doanya beliau. Maksudnya bagaimana? Gini, orang yang dizalimi itu doanya cepat terkabulkan. Penjelasan ini jelas ada dalam kitab Sihamul Isoban. Sedangkan Pak Jokowi bukan hanya orang yang dizalimi beberapa kali saja, tapi sudah berkali-kali, bahkan bertahun-tahun lamanya beliau itu dizalimi. Sudah sering beliau mendapatkan kezaliman dari orang-orang yang tidak suka kepada beliau. Nah, di saat Pak Jokowi sering berada di posisi seperti itu, lalu berdoa, disitulah doa beliau akan cepat tembus langit. Misal, dalam kekecewaannya beliau berdoa, semoga Pak Prabowo menjadi presiden tahun 2024. Itu bisa saja terkabulkan. Kekuatan doa orang yang dizalimi itu sangatlah luar biasa. Ya, Anda percaya ataupun tidak, ini terserah Anda. Karena setiap orang itu kan punya cara pandang masing-masing dan juga keyakinan masing-masing. Saya pun berargumentasi seperti ini karena semua itu ada penjelasannya. Jadi jangan heran kalau Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Jadi kesimpulannya bagaimana? Salah satu senjata paling ampuh dan paling tajam dalam kemenangan Pak Prabowo adalah doanya Pak Jokowi. Nah, pesan saya, hilangkan rasa angkuh, hilangkan rasa sombong, di atas langit masih ada langit. Sesibuk apapun, jangan lupa beribadah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.